Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah addada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang tidak pernah berhenti kita rasakan setiap detiknya. Yang nikmat itu sangat tidak mungkin untuk kita hitung satu persatu, dan lebih banyak dari kesusahan-kesusahan yang mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai ujian. Oleh karena itu rasa syukur tidak boleh kita hentikan setiap waktu. Bahkan menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Madhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa kemudahan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu nikmat Allah yang lain yang patut untuk kita syukuri. Oleh karena itu kemudahan atau dimudahkannya kita oleh Allah untuk bersyukur merupakan sesuatu yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala juga, dan seterusnya tidak pernah berhenti demikian adanya. Hadirin rahimakumullah, kembali pada hari ini tanggal 7 Ramadan tahun 1441 kita akan melanjutkan kajian kita pembahasan fikih puasa, seri kajian fikih mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bab yang kelima dari buku fikih puasa ini, di mana yang kita bahas adalah berkaitan dengan syarat-syarat puasa. Telah disebutkan kemarin bahwa syarat puasa dibagi menjadi dua. Yang pertama, syarat yang berkaitan dengan pelaku atau orang yang berpuasa, atau disebut juga dengan syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ini jika dipenuhi semua perkara-perkaranya, maka seseorang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa Ramadan. Syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, seorang muslim. Kalau orang non-muslim maka tidak sah puasanya. Yang kedua adalah mukallaf, yaitu seorang yang telah balik dan berakal. Jadi kalau dia belum balik atau tidak berakal, maka tidak wajib untuk berpuasa. Seperti anak-anak yang belum mencapai usia baligh, maka dia tidak wajib berpuasa, tetapi orang tua harus melatihnya dan mengajarkannya berpuasa sehingga ketika sudah waktunya ia mampu melaksanakan puasa itu dengan baik. Syarat yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Seorang yang sedang dalam keadaan haid dan nifas maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Syarat yang keempat adalah mampu, dan orang yang tidak mampu fisiknya sehingga tidak bisa untuk berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak mewajibkannya untuk berpuasa. Yang kelima, sehat badannya. Artinya ia tidak memiliki penyakit yang membuatnya bisa meninggal jika dia berpuasa, atau bisa membuat bertambah parah sakitnya, atau bisa menyebabkan terlambat sembuh. Maka penyakit-penyakit seperti itu merupakan uzur sehingga seseorang tidak wajib untuk berpuasa. Yang keenam adalah mukim atau bertempat tinggal, sehingga orang yang musafir juga tidak diwajibkan berpuasa Ramadan.
Nah, tetapi kemarin sudah dijelaskan dan kembali saya ingatkan di sini hal yang penting bahwa seorang musafir bisa mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa apabila ia meninggalkan tempatnya atau wilayah tempat tinggalnya sebelum kewajiban puasa jatuh atau ditetapkan kepada orang tersebut, yaitu ketika masuk waktu fajar atau waktu sholat subuh. Jadi hendaknya seseorang jika ingin mengambil rukhsah atau keringanan tidak berpuasa Ramadan, maka ia harus pergi atau berangkat dalam perjalanannya itu sebelum waktu subuh. Berkaitan dengan seorang musafir yang di tengah jalan kemudian mendapatkan kesusahan, maka ini perkara yang lain. Siapapun ketika di tengah-tengah puasa mendapatkan kesusahan, tidak mampu melanjutkan puasa, di mana jika dia lanjutkan maka bisa menyebabkan mudarat yang besar baginya, maka orang itu mendapatkan kerukhsahan atau keringanan yang lain, yaitu tidak berpuasa. Kemudian yang kedua adalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa ini adalah syarat yang berkaitan dengan perbuatan puasa itu sendiri. Ya, syarat sah puasa kemarin sudah kita jelaskan ada 5. Yang pertama adalah muslim. Yang kedua adalah mumayyiz. Yang ketiga berakal. Yang keempat suci dari haid dan nifas. Yang kelima mengetahui bahwa hari yang dia berpuasa di dalamnya bisa dilakukan untuk berpuasa. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya kita akan melanjutkan bab yang ke-6 dari buku ini, yaitu berkaitan dengan rukun-rukun puasa. Rukun puasa, bab ke-6, rukun puasa. Rukun adalah perbuatan pokok dalam sebuah ibadah yang keabsahan ibadah itu tergantung pada keberadaannya. Rukun puasa ada 2, yaitu berniat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi rahimakumullah, kemarin kita sudah membahas mengenai syarat puasa. Yang kedua ini adalah berkaitan dengan rukun puasa. Rukun puasa, rukun adalah perbuatan pokok dalam sebuah ibadah yang keabsahan ibadah itu tergantung pada keberadaannya. Jadi hampir sama dengan syarat. Rukun dan syarat ini kurang lebih maknanya hampir sama, hanya saja bedanya adalah rukun itu merupakan perbuatan internal dari ibadah, sementara kalau syarat merupakan perbuatan yang eksternal, yang bukan atau yang di luar daripada sebuah ibadah. Jadi maknanya hampir sama, tetapi hanya sedikit perbedaan saja. Secara umum kurang lebih seperti itu. Kemudian rahimakumullah, rukun puasa tadi sudah disebutkan. Yang berikutnya adalah rukun puasa itu ada 2. Yang pertama adalah berniat dan menahan diri dan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi rukun di dalam puasa cuma 2. Ya, kalau dalam ibadah lain tentu memiliki rukun-rukun yang lain. Misalnya kalau sholat itu memiliki rukun tersendiri, puasa memiliki rukun tersendiri, yaitu ada 2. Yang pertama adalah niat dan yang kedua adalah menahan atau menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Rukun pertama yaitu niat. Niat harus dilakukan baik dalam puasa yang wajib maupun sunnah berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung pada niat. Jadi berniat dalam sebuah ibadah merupakan sesuatu yang disepakati para ulama, ijma' ulama atau konsensus seluruh ulama bahwa setiap ibadah harus ada niatnya. Ibadah tanpa niat maka ibadah itu tidak sah sama sekali dan tidak dianggap sebagai sebuah ibadah. Baik dalam sholat, puasa atau ibadah yang lainnya, maka niat ini menjadi komponen sangat penting. Baik ibadah itu ibadah sunnah maupun ibadah wajib, keduanya membutuhkan niat, ya, berdasarkan hadis tadi yang sangat terkenal, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal manusia itu termasuk amal ibadah tergantung pada niatnya. Niat harus dilakukan dalam hati sehingga tidak cukup sekedar diucapkan di mulut tanpa kehadiran hati. Nah, ini juga merupakan hal yang harus kita ketahui bersama, bahwa niat itu yang terhitung sebagai sebuah ibadah adalah yang dinyatakan di dalam hati kita, bukan yang terucapkan di dalam mulut.
Apa yang kita ucapkan dari lafaz-lafaz niat di mulut kita itu sekedar untuk menguatkan atau untuk membantu menghadirkan niat di dalam hati kita. Sehingga jika seseorang berniat dengan mulutnya tetapi hatinya tidak hadir atau tidak menghadirkan makna yang dikandung di dalam niatnya tersebut, maka niat tersebut tidak sah. Ya, ini yang misalnya terjadi ya kalau kita biasa di Indonesia di banyak masjid ya menjadi kebiasaan setelah kita menjalankan ibadah sholat tarawih maka kita dipandu ya dibimbing untuk membaca niat, yaitu bacaan nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Nah, kalimat itu jika kita ucapkan begitu saja di mulut tanpa kehadiran hati kita memaknai atau menghadirkan makna-makna daripada kalimat tersebut di dalam hati, maka ucapan kita itu belum disebut sebagai niat. Ya, karena sekali lagi niat yang dihitung atau yang dianggap di dalam ibadah itu apa yang ada di dalam hati. Begitu juga jika di dalam hati kita berniat sesuatu tetapi yang terucap itu sesuatu yang lain. Ya, misalnya kita niat puasa, dalam hati ini puasanya Ramadan, niatnya puasa Ramadan, besok berniat puasa Ramadan. Tetapi yang terucap itu puasa misalnya puasa Kamis atau puasa Senin, ya, maka niatnya tetap sah karena yang dihitung adalah apa yang ada di dalam hati. Jadi sekali lagi hadirin dan kaum muslimin rahimakumullah, ini sangat penting untuk kita ingat kembali karena masih kadang terjadi kesalahan yang sebenarnya ini tidak perlu terjadi karena hal yang sepele, tetapi masih saja karena ketidaktahuan kita problem-problem yang kecil gini masih sempat saja terjadi. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa hendaknya ketika kita berniat berpuasa pada malam hari atau dalam ibadah yang lain, maka benar-benar hadirkanlah hati kita di dalam menyebutkan atau menghadirkan niat-niat puasa tersebut. Lafal niat yang paling sempurna adalah nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ini jadi niat yang paling sempurna yang diajarkan para ulama kita itu adalah yang biasa kita baca setiap malam itu. Ya, kalimatnya adalah nawaitu, ya, artinya nawaitu saya berniat. Shauma ghadin, puasa pada esok hari. An adai, sebagai pelaksanaan. Fardhi syahri, kewajiban atau kefarduan pada bulan syahri Ramadhana, pada bulan Ramadan. Hadhihi sanati, pada tahun ini, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi itu niat yang lengkap. Ya, niat yang lengkap menyebutkan beberapa aspek. Tadi disebutkan pertama, kita menyebutkan keinginan kita mau puasa dulu. Nawaitu shauma, saya mau puasa. Nah, ini keinginan kita mau melakukan tindakan puasa. Kemudian jenis puasanya juga, yaitu puasa Ramadan. Itu juga harus kita sebutkan, nanti akan kita rincikan maknanya. Inilah makna niat yang sempurna. Kalau kita tidak lengkap seperti itu tidak apa-apa, tetapi nanti ada beberapa unsur dari niat yang harus dipenuhi. Yang jika unsur-unsur tersebut tidak dipenuhi dalam niat seseorang, maka niat puasanya menjadi tidak sah. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi dalam niat puasa. Ini jadi ada 3 perkara. Jadi seperti yang saya katakan tadi, di dalam niat kita itu ada 3 unsur yang harus kita nyatakan sehingga niat kita itu dianggap sah secara syariat. Ya, secara hukum syariat dianggap sah jika niat kita itu mengandung 3 perkara. Jadi niat ini enggak sembarangan begitu saja kita ucapkan atau dengan kata-kata terserah yang kita inginkan, tidak. Jadi harus ada unsur-unsur yang dipenuhi agar puasa kita itu menjadi sah. Apa saja ketiga perkara atau ketiga unsur dalam niat yang harus kita sebutkan? Yang pertama adalah menyatakan niat pada malam hari. Ya, menyatakan niat pada malam hari. Niat harus dilakukan pada malam hari sebelum pelaksanaan puasa, yaitu antara setelah terbenam matahari hingga sebelum terbit fajar. Nah, jadi ini yang pertama, unsur pertama, dan ini sangat penting untuk kita ingat-ingat karena kalau sampai waktu niat itu tidak kita lakukan pada malam hari, maka niat puasa Ramadan kita menjadi tidak sah dan akibatnya puasa kita pun menjadi tidak sah. Jadi sekali lagi, niat untuk puasa wajib termasuk di dalamnya puasa Ramadan harus dinyatakan pada malam hari.
Apa yang dimaksud dengan malam? Malam itu dalam istilah syariat adalah sebagai istilah untuk waktu antara terbenam matahari atau waktu maghrib sampai dengan terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh. Itulah yang disebut dengan malam. Jadi kalau ada seorang niat sebelum maghrib tidak sah, atau niatnya setelah subuh atau berbarengan dengan datangnya fajar dengan azan subuh, maka niatnya juga menjadi tidak sah. Jadi niat itu harus dinyatakan sebelum fajar, ya, sebelum fajar. Terserah kapan saja, boleh ba'da isya, boleh tengah malam, boleh setelah sahur, ya, dan lain sebagainya. Apa dasar yang menjadi landasan terhadap hukum ini? Yaitu sabda Nabi SAW, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Ya, man lam yubayyitis siyama, barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari qabla al-fajri, sebelum subuh, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Ya, jadi ini penegasan dari Rasulullah SAW bahwa seseorang harus berniat puasa, ya, ketika malam hari sebelum fajar. Ya, kalau bersama dengan fajar maka menjadi tidak sah. Kalau ada orang tidak niat pada malam hari, lalu siang harinya dia terus berpuasa, dia tidak makan tidak minum, apakah itu sudah sah puasanya? Tetap tidak menjadi sah. Ya, tetap dia harus mengqadha hari itu nanti setelah selesai Ramadan, karena puasanya kekurangan satu unsur rukun, yaitu niat. Jika niat dinyatakan setelah terbit fajar maka tidak sah dan puasanya menjadi batal. Ya, jadi kalau setelah fajar ataupun bersamaan dengan datangnya fajar lalu baru dia berniat, maka puasanya menjadi tidak sah. Tapi orang itu nanti akan kita bahas di bab yang lain. Orang yang seperti ini dia tetap wajib untuk menahan diri dari makan dan minum. Ya, jadi orang itu pada hari tersebut, di hari di mana dia tidak berniat di malam hari, dia tetap wajib untuk tidak makan dan minum dan hal-hal yang lain yang membatalkan puasa. Ya, tetapi tindakannya itu tetap tidak dianggap sebagai puasa. Ini jadi hukumannya seperti itu dan konsekuensi dari tindakannya yang kurang hati-hati tidak berniat puasa. Tidak cukup dalam niat sekedar melakukan sahur, meskipun tujuannya untuk menguatkan dirinya dalam berpuasa. Begitu pula tidak cukup sekedar menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa sebelum terbit fajar, selama ia tidak menghadirkan dalam hatinya keinginan puasa Ramadan sesuai ketentuan, yaitu menahan diri dan menentukan jenis puasa. Nah, hadirin rahimakumullah, ini merupakan penjelasan mengenai banyak pertanyaan yang sering saya dapatkan, bahwa apa hukumnya jika seseorang berpuasa bersamaan atau berpuasa atau makan sahur, ya, tetapi tidak berniat pada malam harinya. Jadi orang ini kasusnya adalah dia bangun pada malam hari atau sebelum subuh lalu makan sahur seperti biasa, tetapi di dalam hatinya tidak ada perasaan sama sekali untuk berpuasa besok hari, atau ada perasaan besok puasa tapi tidak dinyatakan puasanya itu adalah puasa Ramadan. Ya, tidak dinyatakan puasanya itu adalah puasa Ramadan. Jadi dalam hati itu cuma besok saya puasa gitu aja, tanpa ada pernyataan besok saya puasa Ramadan. Maka niat yang seperti itu belum sah secara fikih, secara hukum syariat. Ya, secara hukum syariat niat yang seperti itu sekedar keinginan mau puasa belum merupakan syarat yang memenuhi untuk kebenaran sebuah niat. Maka orang yang sekedar bangun untuk sahur, dia tetap harus diperintahkan atau dituntut untuk menyatakan berpuasa dengan jenis puasa Ramadan. Nah, ini dua hal yang penting. Jadi melakukan puasa dan jenis puasanya itu perlu disebutkan. Berikutnya rahimakumullah, syarat yang kedua agar niat seorang yang berpuasa itu menjadi sah adalah mengulang niat setiap hari. Niat puasa harus dilakukan setiap hari, karena masing-masing hari adalah ibadah yang berdiri sendiri. Menurut pendapat yang muktamad atau yang dipanggil dalam mazhab Syafi'i, tidak cukup niat sekali untuk 1 bulan, tetapi seseorang dianjurkan untuk melakukannya. Nah, ini. Yang kedua dari antara syarat dari niat yang benar dalam niat puasa adalah
niat puasa itu selain yang pertama tadi harus dilakukan pada malam hari, juga harus dilakukan pada setiap malam. Pada setiap hari puasa ia harus memiliki niat yang berdiri sendiri. Mengapa demikian? Karena setiap puasa atau setiap hari yang dia gunakan untuk berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan ini merupakan ibadah yang berdiri sendiri. Jadi puasa hari pertama itu ibadah sendiri, puasa hari kedua berbeda lagi, puasa hari ketiga berbeda lagi, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, setiap puasa itu merupakan ibadah yang berdiri sendiri, sehingga tidak cukup sekedar dengan satu niat puasa untuk satu bulan penuh lamanya, ya. Hal ini bisa kita lihat juga seperti kita ketika melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat pada setiap malam. Maka kita tidak cukup ketika niat sholat tarawih itu sekedar sekali niat saja di awal tarawih untuk semua rakaat-rakaat yang kita kerjakan selama pelaksanaan sholat tarawih malam hari itu. Tetapi setiap 2 rakaat kita niat, selesai itu kita berdiri 2 rakaat lagi kita juga niat, dan seterusnya. Begitulah kurang lebih ya makna dari pengulangan niat Ramadan yang dilakukan pada setiap malamnya. Nah, namun demikian seseorang dianjurkan untuk selain dia wajib berniat pada setiap malamnya, maka dia harus atau dia dianjurkan untuk meniatkan puasa Ramadan 1 bulan. Sekali lagi, seorang dalam hukum asalnya wajib untuk berniat setiap malam, tetapi ia juga dianjurkan untuk berniat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dengan menyatakan dalam diri dia, ya Allah, saya niat pada Ramadan tahun ini akan berpuasa Ramadan secara penuh sebanyak 30 hari. Nah itu artinya berniat secara penuh 1 bulan lamanya. Nah, niat ini meskipun dalam pendapat yang muktamad atau yang pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i tidak sah, ya, tetapi kita dianjurkan untuk menggunakannya juga atau menyatakannya juga. Jadi niatnya ada 2, niat yang kita lakukan tiap hari dan niat sekali saja, isinya adalah kita mau berniat 1 bulan penuh. Kenapa kita dianjurkan untuk berniat juga 1 bulan penuh? Ini ada beberapa faedahnya yang akan saya sebutkan berikut. Terdapat 2 manfaat dari niat 1 bulan penuh. Jadi kalau kita niatnya ditambah niat 1 bulan penuh, maka akan ada faedahnya. Apa saja? Yang pertama, sahnya puasa jika ia lupa berniat pada malam hari itu, sesuai mazhab Imam Malik. Jadi kalau kita niat 1 bulan penuh, maka ini sebagai cadangan, ya, sebagai niat kedua untuk jaga-jaga kalau misalnya kita itu lupa berniat pada malam hari. Ya, yang namanya orang kan lupa itu sangat memungkinkan, ya, karena pekerjaannya, karena banyak masalah, bahkan karena sesuatu yang sangat sepele orang bisa lupa tidak niat. Yang sering terjadi juga misalnya ada seseorang yang terbiasa tarawih di masjid, tiba-tiba sekarang dia tidak tarawih, malam hari itu dia tidak tarawih, akhirnya dia lupa tidak niat, karena biasanya dia niat itu bersamaan dengan selesainya tarawih bersama dengan imam yang membimbing niat, sehingga dia tidak niat sama sekali. Kalau dia tidak berniat 1 bulan penuh sebagai niat kedua atau niat cadangan, maka puasa orang tersebut menjadi tidak sah karena tidak ada niat sama sekali di dalam puasanya pada hari itu. Oleh karena itulah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian ya, yang belum mungkin meniatkan 1 bulan penuh, maka silahkan diniatkan. Ini sebagai bagian untuk kehati-hatian dan untuk menjaga jika ada hal yang lupa dari niat tersebut. Yang kedua dari faedah kita berniat 1 bulan penuh adalah mendapatkan pahala sempurna jika meninggal sebelum selesai Ramadan karena niatnya itu. Jadi kalau kita sudah niat 1 bulan penuh, ya, tiba-tiba di tengah Ramadan atau belum selesai Ramadan kita meninggal, maka kita mendapatkan pahala Ramadan penuh. Karena apa? Karena niat kita. Ya, niat itulah yang kemudian menjadi hal yang kita bisa mendapatkan pahala 1 bulan penuh lamanya dalam pelaksanaan puasa. Jadi inilah 2 hal
faedah yang sangat besar ya bagi kita untuk berniat 1 bulan penuh ya, maka sangat disayangkan jika niat sebulan penuh ini tidak kita nyatakan juga. Hadirin rahimakumullah, perkara yang ketiga yang menjadi syarat daripada sahnya sebuah niat di dalam puasa Ramadan adalah menentukan jenis puasa ya, menentukan jenis puasa. Maksudnya bagaimana? Dalam puasa wajib harus menentukan jenis puasanya. Misalnya puasa Ramadan, puasa kafarat dan lain sebagainya. Tidak cukup sekedar menyatakan niat berpuasa pada esok hari secara umum. Jadi para ulama kita menyebutkan seseorang yang ingin melaksanakan puasa wajib ya, kemarin sudah kita sebutkan macam-macam puasa wajib, di antaranya puasa Ramadan, nazar, kafarat ya, dan lain sebagainya. Puasa-puasa seperti itu memerlukan ta'yinun niyah, memerlukan penentuan jenis daripada ibadah yang dia lakukan. Jadi tidak cukup sekedar misalnya besok, contoh, besok saya mau puasa kafarat misalnya karena saya melanggar sebuah hal tertentu, atau besok saya mau puasa nazar ya. Lalu malam harinya saya niat saya besok berniat puasa, sekedar mengatakan seperti itu, maka niat yang seperti ini tidak sah. Nah, jadi tidak cukup sekedar ucapan puasa saja, tapi harus ditentukan apa jenis puasanya. Kalau besok niat puasa kafarat, sebutkan saya besok berniat puasa kafarat, sebutkan kafarat apa. Kalau misalnya besok ada nazar, dia juga menyatakan saya besok puasa nazar. Begitu juga ketika Ramadan, maka kita wajib untuk menyatakan puasa Ramadan. Nah, inilah yang tadi saya katakan, seseorang yang sekedar sahur ya, kalau sekedar bangun untuk makan besok mau puasa begitu saja, sekedar cuma mau puasa tanpa menyatakan besok mau puasa Ramadan, maka sahurnya itu tidak bisa mewakili atau menggantikan niatnya. Tetapi ketika dia sahur, dalam hatinya itu sudah ada keinginan puasa Ramadan pada besok harinya, maka itulah niat yang benar, sehingga sebenarnya dia itu sudah berniat meskipun tidak diucapkan ya, karena hatinya sudah mengikrarkan bahwa besok dia akan melaksanakan puasa tersebut. Hadirin rahimakumullah, berikutnya di sini ada pembahasan tentang perbedaan antara niat puasa wajib dan puasa sunnah. Perbedaan antara niat puasa wajib dan puasa sunnah, yang pertama dari waktunya, dari sisi waktu. Niat puasa wajib dimulai sejak terbenam matahari hingga terbit fajar ya, maka wajib berniat di malam hari meskipun yang berpuasa adalah anak kecil. Nah ini, jadi kalau puasa wajib termasuk Ramadan itu harus dilakukan pada malam hari sejak terbenam matahari sampai terbit fajar, meskipun yang puasa adalah anak-anak ya. Anak-anak seperti yang sudah disebutkan, mereka tidak wajib puasa, tapi jika mereka puasa maka tuntunan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam puasa juga harus diperhatikan dengan baik. Adapun niat puasa sunnah dimulai sejak terbenam matahari dan terus berlanjut hingga tergelincir matahari atau waktu sholat duhur pada esok harinya. Oleh karena itu tidak wajib berniat pada malam hari. Nah, kalau puasa sunnah beda waktunya, lebih panjang dan lebih luas, lebih longgar. Kalau puasa sunnah juga dimulai sejak terbenam matahari, pada misalnya seperti malam hari ini. Nanti kalau sudah terbenam matahari masuk maghrib, artinya kita sudah bisa mulai puasa untuk esok hari. Kalau puasa wajib waktunya cuma dibatasi sampai subuh, tapi kalau puasa sunnah waktunya terus berlanjut. Setelah subuh masih bisa, terus sampai datang waktu sholat duhur ya, yaitu disebut dengan tergelincirnya matahari. Jadi dia punya waktu sampai zuhur besok untuk menyatakan niat puasa sunnah. Adapun setelah sholat zuhur maka sudah tidak sah lagi berniat pada waktu tersebut. Hal ini didasarkan pada perkataan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW datang kepadaku pada suatu hari dan berkata, apakah kalian punya sesuatu? Kami menjawab, tidak. Beliau berkata, kalau begitu aku berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada kisah, suatu hari Nabi SAW datang setelah mungkin sholat subuh ya, beliau kemudian iktikaf di masjid, berzikir sampai terbit matahari, kemudian beliau pulang. Ketika sampai rumah beliau tanya kepada Aisyah ya, apakah ada makanan, ada sarapan atau tidak wahai Aisyah? Ternyata tidak ada sarapan, tidak ada ya Rasulullah. Subhanallah, ini rumah tangga Nabi. Coba perhatikan, beliau seorang yang mulia, seorang yang tertinggi derajatnya, tetapi ketika pulang ternyata tidak ada apa-apa di rumahnya.
Ini bagian dari sebuah kehidupan yang sangat sederhana dari Nabi yang sebagai contoh, ya, yang bisa dijadikan kita sebagai contoh bagaimana beliau ini menghadapi dunia. Dunia itu tidak ada artinya sama sekali. Maka jangan sampai kita itu hanya untuk mendapatkan seperak, dua perak, 1.000, 2.000 rupiah, kemudian kita sampai menggagalkan daripada ibadah kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini Rasulullah SAW, beliau orang yang sangat mulia. Kalau beliau minta misalnya emas, maka akan diberikan Allah langsung. Kalau beliau minta makan apapun pasti langsung didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keimanan beliau yang sungguh luar biasa yang menjadi contoh bagi kita. Beliau berani mengorbankan dunia ini untuk keimanannya yang sangat penting tersebut. Jadi ketika Nabi SAW masuk ke dalam rumah tidak ada makanan, sudah beliau tidak marah, beliau tidak sedih, beliau tidak sampai terbawa ke dalam pikiran yang mendalam. Lalu beliau mencari solusi yang lain. Kalau begitu saya puasa. Nah ini makna niatnya di sini. Saya mau puasa hari ini, kalau gitu saya puasa saja. Beliau niatkan demikian, dan ini terjadi setelah selesai fajar. Ya, artinya malam sudah habis, sudah masuk siang. Nah inilah yang dijadikan dasar oleh para ulama bahwa niat berpuasa untuk jenis puasa sunnah bisa dilakukan meskipun setelah terbit fajar atau setelah selesainya malam hari. Dibolehkan niat puasa sunnah setelah terbit fajar dengan 2 syarat. Nah ini ada 2 syarat yang harus dipenuhi agar niat puasa sunnah kita meskipun kita nyatakan setelah fajar itu menjadi sah. Apa yang pertama? Niat itu harus dilakukan sebelum tergelincir matahari masuk waktu zuhur. Ya, jadi niatnya itu dinyatakannya sebelum tergelincir matahari. Kalau sudah lewat dari matahari, sudah tergelincir, sudah waktu zuhur, maka niatnya menjadi tidak sah dan puasanya juga menjadi tidak sah. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai waktu niat. Jadi ketika orang itu berniat di siang hari, sebelum dia berniat, tidak ada perbuatan-perbuatan yang ia lakukan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Misalnya makan minum tidak dilakukan, atau bercampur dengan istrinya tidak dia lakukan, ya, atau perbuatan-perbuatan yang lain yang berkaitan dengan hal yang membatalkan. Kalau misalnya dia sudah melakukan hal yang membatalkan puasa, setelah itu baru dia niat, maka niatnya tidak berguna. Misal ada orang, ya, ba'da subuh dia sudah ngopi, ya, sudah makan sarapan, ya, nasi goreng sudah habis sepiring, ya, lanjut lagi misalnya pisang goreng, ya, macam-macam, kopinya juga sudah 2 gelas, ya, yang ngerokok, setelah itu jam 8 baru niat puasa. Ya, ini tidak ada gunanya, ya, karena apa? Karena dia sudah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka niatnya tersebut menjadi tidak sah. Namun jika seseorang memiliki kebiasaan berpuasa pada hari tertentu seperti puasa Senin Kemis atau puasa Arafah, lalu ia lupa berniat dan telah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, maka sah puasanya dengan syarat niatnya dilakukan sebelum tergelincir matahari. Jadi tadi ada dalam poin 2 disebutkan bahwa niat untuk puasa sunnah itu sah meskipun di siang hari jika sebelumnya dia melakukan hal-hal yang belum atau yang tidak membatalkan puasa seperti makan dan minum. Tapi dikecualikan, yaitu orang yang memiliki kebiasaan puasa sunnah. Misalnya ada di antara kita biasa Senin Kemisan. Tiba-tiba pas hari Senin itu malam harinya dia lupa untuk berniat. Lalu dia baru niat jam 8, ya. Dia baru sadar kalau hari itu hari Senin misalnya. Maka dia baru berniat jam 8. Tetapi masalahnya adalah jam 8, sebelum jam 8 tadi dia sudah sempat minum air. Ya, sudah sempat minum air. Kalau berdasarkan syarat secara umum tidak sah niatnya itu. Tetapi karena orang ini sebelumnya sudah memiliki kebiasaan puasa Senin Kemis, maka minumnya tersebut tadi dimaafkan sehingga niatnya tetap sah dan dia boleh untuk melanjutkan puasa hari Seninnya tersebut. Kemudian perbedaan yang kedua antara niat puasa wajib dan niat puasa sunnah adalah penentuan jenis puasa. Niat puasa wajib harus ditentukan jenisnya seperti Ramadan, kafarat, nazar atau qadha. Adapun niat puasa sunnah tidak diharuskan menyebutkan jenisnya kecuali jika puasa tersebut adalah puasa berwaktu seperti puasa Arafah. Jadi perbedaan antara niat puasa wajib dan puasa sunnah adalah dalam
menyebutkan atau menentukan jenis puasa. Untuk puasa wajib harus disebutkan jenis puasanya. Saya besok niat puasa Ramadan, harus disebutkan Ramadannya. Kalau besok mau qadha Ramadan disebutkan qadha Ramadan. Kalau besok mau kafarat sebutkan kafaratnya. Tapi kalau niat puasa sunnah tidak perlu. Misalnya besok Senin, ya kita di luar Ramadan misalnya, besok Senin, ya tiba-tiba kita niat besok saya mau puasa, sudah cukup. Meskipun nggak nyebutkan besok adalah puasa Seninnya atau puasa Daudnya dan lain sebagainya, tidak perlu. Cukup dia menyebutkan niat puasa secara global saja. Kecuali jika esok hari itu merupakan puasa yang memiliki waktu-waktu tertentu, misalnya Arafah, Asyura dan lain sebagainya, maka di sini dia perlu menentukan besok saya puasa, ya apa Arafah harus disebutkan. Ya ini akan menjadi berbeda begini. Misalnya besok itu Senin dan besok bertepatan dengan Arafah. Kalau dia sekedar mengatakan besok saya puasa, maka yang dihitung adalah puasa Senin, hanya puasa Senin saja. Tapi kalau dia mengatakan besok saya puasa Arafah, ya besok saya puasa Arafah, maka puasa Arafahnya dia dapat. Ya puasa Seninnya dapat tidak dapat, kecuali kalau dia niatkan juga Senin. Besok saya puasa Arafah dan puasa Senin. Nah, maka dia dapat 2 pahala dari puasanya tersebut. Yang ketiga, pembatalan puasa. Jenis yang perbedaan yang ketiga dari niat puasa wajib dan puasa sunnah adalah mengenai pembatalan puasa. Dalam keadaan puasa sunnah, seorang boleh membatalkan puasanya meskipun tanpa uzur, tetapi hukumnya makruh dan dianjurkan untuk mengqadha'nya. Tetapi jika melakukan puasa wajib maka tidak boleh membatalkannya. Jika ia membatalkan maka berdosa dan harus mengqadha' kembali puasa tersebut. Nah, ini adalah perbedaan yang lain. Jadi kalau puasa sunnah, ya, maka seseorang boleh membatalkan puasanya itu meskipun tanpa uzur. Begitu juga sebenarnya ibadah-ibadah sunnah yang lain. Misalnya seseorang sholat sunat rawatib, sholat sunat duha, tiba-tiba dia mau batalkan begitu saja, ya males gitu, tiba-tiba dibatalkan, maka itu tidak berdosa. Tapi hukumnya makruh. Makruh itu tidak berdosa tapi dibenci dan dianjurkan orang itu untuk mengganti atau mengqadha ibadah sunnah yang dia tinggalkan tanpa uzur tersebut. Tapi kalau dia punya uzur maka dia tidak ditekankan untuk menggantinya. Tapi jika melakukan puasa wajib lalu dia batalkan tanpa uzur maka berdosa. Ya, tanpa uzur tanpa berdosa. Misalnya dia sudah puasa atau enggak tidak membatalkan puasa itu tanpa alasan, maka itu perbuatan yang berdosa. Ya, kecuali ada uzur, misalnya sakit keras atau tidak mampu lagi berpuasa karena terlalu capek dan lain sebagainya, maka hal itu menjadi uzur baginya untuk tidak melaksanakan puasa. Kemudian keempat, syarat yang keempat atau perbedaan yang keempat antara puasa wajib dan puasa sunnah adalah dalam puasa wajib tidak boleh menggabungkan 2 puasa wajib dalam satu hari. Adapun puasa sunnah maka dibolehkan menggabungkan 2 puasa sunnah atau lebih dalam satunya. Nah, ini hal yang penting juga perlu kita ketahui untuk menambah kualitas ibadah kita dan kuantitas pahala yang kita dapatkan adalah yang disebut dengan penggabungan 2 ibadah dalam satu ibadah. Penggabungan 2 niat ibadah dalam satu ibadah. Untuk puasa wajib misalnya Ramadan tidak bisa menggabungkan dengan puasa wajib yang lain. Misalnya Ramadan sekaligus katakanlah nazar, tidak boleh digabung. Ramadan harus sendiri, nazar sendiri. Ya, mungkin kalau Ramadan jaranglah kita nazar seperti itu ya. Misalnya qadha Ramadan lah di luar Ramadan. Kita mau mengqadha Ramadan sekaligus kita niatkan kafarat atau kita sekaligus niatkan nazar, maka itu tidak sah. Adapun kalau puasa sunnah maka bisa digabungkan niatnya. Misalnya besok, tadi saya contohkan besok itu hari Senin bertepatan dengan Arafah. Maka kalau dia niatkan 2 puasa itu sekaligus, maka dia dapat pahala 2 puasa. Jadi dia mengatakan saya besok niat puasa Arafah sekaligus Senin, maka dia akan mendapatkan nilai dari 2 puasa. Bahkan jika Senin itu kebetulan bertepatan dengan keutamaan yang lain, ya, berkaitan dengan keutamaan yang lain. Misal hari Senin bertemu dengan Ayyamul Bid, ya, kemudian bertepatan juga dengan misalnya Syawal, ya, lalu dia niatkan 3-tiganya, maka dia dapatkan pahala dari 3 puasa tersebut. Begitu juga di dalam sholat.
Ya, kita sering kalau habis azan waktunya mepet, tinggal cukup untuk 2 rakaat. Sementara kita pingin tahiyatul masjid sekaligus qobliyah, maka bisa kita gabung dua-duanya. Usolli sunnata, misalnya qobliyatadz zuhri wa tahiyatil masjid. Ya, jadi qobliyatadz zuhri wa tahiyatil masjid sekaligus 2, lalu kita sholat 2 rakaat, maka 2 ibadah itu langsung kita dapatkan. Bahkan kalau misalnya kita baru wudhu sekaligus niat sholat sunat wudhu, ya, itu juga kita bisa gabungkan di dalam sholat tersebut. Jadi 3 jenis sholat bisa kita gabungkan dalam sekali sholat. Inilah rahimakumullah berkaitan dengan perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunnah dalam hal niatnya. Saya ulangi kembali, untuk puasa wajib niat itu harus dilakukan pada malam hari, yaitu antara maghrib sampai subuh. Sementara untuk puasa sunnah waktunya lebih luas lagi, hingga sampai tergelincir matahari. Jadi malam kemudian sampai siang hari, itu untuk waktu puasa sunnah. Yang kedua, menentukan jenis puasa. Dalam puasa wajib niat harus menentukan jenis puasanya, misalnya Ramadan, kafarat dan lain sebagainya. Adapun dalam puasa sunnah tidak wajib menentukan jenis puasa, kecuali jika akan berpuasa hari-hari yang memiliki waktu tertentu seperti Arafah, Asyura dan lain sebagainya. Yang ketiga, pembatalan puasa. Untuk puasa wajib hukumnya haram dibatalkan, ya, kecuali tanpa uzur, kecuali dengan uzur. Sementara puasa sunnah hukumnya haram dibatalkan jika hukumnya boleh saja dibatalkan meskipun ada uzur. Ya, karena puasa sunnah ini ringan, ya, jadi boleh saja dibatalkan. Ya, sunnah kan artinya dikerjakan boleh, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi kalau dia sudah laksanakan sholat, laksanakan puasa, di tengah-tengah dia batalkan, kalau itu hal yang sunnah atau ibadah sunnah, maka tidak berdosa, tapi dianjurkan untuk mengqadha'nya kembali. Yang keempat, menggabungkan niat. Kalau untuk puasa wajib tidak boleh menggabungkan 2 niat wajib di dalam sekali puasa. Adapun dalam puasa sunnah maka boleh menggabungkan 2 atau lebih niat puasa sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa jamaah dimanapun Anda berada, berikut ini kita akan membahas rukun yang kedua dari rukun puasa. Rukun kedua dari puasa adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, jadi yang pertama tadi niat, sudah kita jelaskan secara panjang lebar. Yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Meninggalkan hal yang membatalkan puasa dalam keadaan sadar, tidak dipaksa dan tahu. Maka tidak batal jika seseorang makan karena lupa, dipaksa atau ketidaktahuan karena terdapat uzur. Ya. Bagaimana maksudnya? Jadi kalau kita sedang puasa lalu melakukan hal yang membatalkan puasa dalam keadaan sadar, tahu dan tidak dipaksa, maka puasa kita batal. Ya, misal siang-siang begini kita makan. Kenapa makan? Sadar hari ini puasa, saya tahu. Ya, kemudian tidak dipaksa, dia tidak diancam, maka puasanya batal. Tapi kalau ada orang makan karena lupa, ya, atau dia tidak tahu kalau Ramadan itu tidak boleh makan misalnya. Nah, ini di sini disebutkan dalam footnote, bisa dibaca nomor 1 itu footnote-nya. Orang tidak tahu atau bodoh yang diterima uzurnya ada 2 macam, yaitu orang yang hidup jauh dari ulama dan orang yang baru masuk Islam. Jadi ketidaktahuan dalam syariat itu terbatas pada 2 perkara tadi. Yang pertama, orang itu jauh dari ulama, tidak ada orang Islam di sana, nggak ada ulamanya. Jadi kaum muslimin dalam keadaan kebodohan di sana, nggak ada yang ngajarkan apa-apa. Kita tidak dianjurkan hidup di tempat ini, bahkan kita diwajibkan untuk pindah kalau kita tidak bisa menjalankan ibadah dengan baik, karena tidak ada yang mengajari kita bagaimana ibadah secara benar. Yang kedua adalah orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, yang baru sehari 2 hari tidak tahu kalau puasa ini tidak boleh makan dan minum, maka dia melakukannya, maka itu tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau dia dalam keadaan sadar, maka puasanya menjadi batal. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang lupa dalam keadaan berpuasa, fa akala aw syariba, lalu dia makan atau dia minum, ya, falyutimma shaumahu, maka hendaklah ia menyempurnakan, melanjutkan puasanya. Ya, karena tadi dia makan karena lupa. Ya, karena lupa.
Ya, kenapa dilanjutkan? Ya, karena lupa, nggak ada hukum orang yang lupa itu, ya. Tidak dalam kekuasaan kita untuk melakukannya atau untuk menghentikannya. Karena sesungguhnya Allah memberinya makan dan minum. Jadi kalau ada orang lupa terus orang puasa terus makan dan minum karena lupa, maka itu adalah sedekah, bahasanya kurang lebih gitu. Ya, itu adalah pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berikutnya, waktunya sejak terbit fajar. Nah, ini waktu berpuasa itu, ya, waktu di mana kita diminta untuk meninggalkan dari hal yang membatalkan itu adalah selama kita melaksanakan puasa atau hari berpuasa. Kapan hari berpuasa itu? Waktu puasa adalah sejak terbit fajar masuk waktu sholat subuh sampai terbenam matahari masuk waktu sholat maghrib. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail. Surat Al-Baqarah 187. Allah berfirman, wa kulu washrabu, makan minumlah kalian, hatta yatabayyana, sehingga menjadi jelas, ya, lakumul khaytul abyadu, menjadi jelas bagi kalian benang yang putih, minal khaytil aswadi, dari benang yang hitam, minal fajri, yaitu fajar. Maksudnya benang putih dan benang hitam itu adalah perumpamaan atau kiasan dari waktu malam dan waktu fajar. Fajar itu bagian seperti mega berwarna putih di tempat terbitnya matahari. Ya, jadi seperti awan, ya, tapi warnanya putih dan bentuknya itu melebar, ya, bentuknya itu memanjang dari selatan ke utara. Itu namanya fajar yang shadiq, yang menjadi tanda masuk waktunya sholat subuh dan permulaan daripada berpuasa. Tsumma atimmus shiyama ilal lail, lalu sempurnakanlah puasa sampai malam. Jadi puasa itu sejak terbit fajar sampai dengan malam hari, dan yang dimaksud dengan malam itu adalah waktu maghrib. Oleh karena itulah para ulama sepakat waktu puasa itu adalah sejak terbit fajar, sejak masuk subuh sampai dengan terbenam matahari. Kalau setelah terbenam matahari kita sudah boleh makan dan minum, ya. Bahkan ya kita tidak dianjurkan untuk mengakhir-akhirkan kalau sudah masuk waktu terbenam matahari, itu seperti yang nanti akan kita bahas dalam sunnah-sunnah puasa. Pembahasan mengenai perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa akan dijelaskan di tempatnya. Jadi nanti akan kita bahas dalam bab khusus, ya, tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Di dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita ini, perbuatan yang membatalkan puasa itu ada 8, ya. Nanti akan kita jelaskan secara panjang lebar. Nah, hadirin rahimakumullah, sebelum kita tutup majelis kita pada malam hari ini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk kepada saya sebelumnya melalui WhatsApp, begitu juga melalui grup online yang saya bina. Ini pertanyaan pertama, apakah boleh perempuan yang lagi hamil tidak sanggup untuk berpuasa mengganti puasanya itu dengan membayar fidyah? Apakah ibu hamil itu boleh mengganti puasa yang tidak ia puasa dengan fidyah? Ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan. Hadirin rahimakumullah, ibu hamil jika dia tidak mampu berpuasa karena uzur, karena kelemahan fisiknya, maka itu dibolehkan oleh syariat. Ya, jadi itu bagian dari penyakit, ya, dianggap seperti sebuah penyakit. Nah, hanya saja ibu hamil atau ibu menyusui juga sama, yang tidak berpuasa, maka kita lihat dulu apa latar belakang atau uzur yang membuatnya tidak puasa. Kalau yang membuatnya tidak berpuasa itu adalah karena faktor kelemahan dirinya, fisiknya. Misalnya ibu itu datang ke dokter, kata dokter, Bu, ibu ini kondisi fisiknya nggak baik. Ya, kalau ibu paksa puasa nanti anaknya ikut sakit. Jadi bagusnya ibu ini tidak puasa. Nah, artinya apa? Yang sakit itu, apa yang fisiknya yang lemah adalah ibunya. Kalau ibu ini tidak puasa karena faktor kelemahan pada dirinya, maka ibu itu harus mengqadha puasanya seperti orang sakit. Tidak bisa dibayar fidyah saja. Dia harus membayar qadhanya nanti kalau dia sudah selesai, sudah sembuh. Dia sudah selesai melahirkan. Kalau misalnya dia menyusui masih belum kuat juga, maka setelah selesai menyusui baru dia mengqadha puasanya itu. Tetapi kalau misalnya ibu tadi tidak puasa karena faktor anaknya, dia datang ke dokter, dikabarkan, Bu, ibu ini sebenarnya fisiknya sehat, tapi anak ibu ini kondisinya kurang baik. Misalnya berat badannya kurang. Ya, jadi ibu ini harus segera memperbanyak asumsi hal-hal yang untuk menunjang kesehatan anak ibu. Kalau ibu puasa, ini membahayakan anak ibu. Nah, berarti ibu ini puasa atau tidak puasa karena faktor anaknya.
Kalau seorang perempuan tidak puasa karena faktor anak, ya baik ketika ia mengandung atau ketika ia menyusui, maka orang tersebut atau perempuan itu punya dua kewajiban. Satu, mengqadha karena dia tidak puasa. Dua, membayar fidyah karena dia tidak puasa karena faktor orang lain. Ya, jadi kalau meninggalkan puasa karena faktor orang lain, dia dapat sanksi tambahan, yaitu membayar fidyah. Fidyah itu besarnya 1 mud, ya, 1 mud, yaitu makanan yang kurang lebih 2 tangkepan tangan begini, dan setelah diukur kurang lebih beratnya sekitar 510 gram. Jadi kalau dia faktor anak, maka dia kewajibannya 2, mengqadha dan membayar fidyah. Tetapi kalau faktornya 2, karena ibu dan karena anak sekaligus, memang fisik ibu itu lemah dan anaknya juga lemah, maka dia cukup mengqadha puasanya. Nah, berdasarkan hal itu, maka pertanyaan ibu ini, apakah seorang hamil yang tidak puasa kemudian boleh membayar fidyah saja? Lihat kalimatnya, membayar fidyah saja tanpa mengqadha puasa. Apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Ya, fidyah itu adalah khusus untuk orang yang tidak puasa karena faktor orang lain. Ya, itu pun sebagai sanksi, atau karena orang itu fisiknya memang tidak kuat berpuasa sama sekali, misalnya orang tua. Nanti akan kita bahas semua ini dalam pembahasan khusus tentang fidyah. Jadi orang yang tidak bisa puasa sama sekali, seperti orang tua, orang yang sakit menahun yang nggak mungkin lagi sembuh, sementara kalau dia puasa bisa tambah parah penyakitnya, maka orang ini maka mau tidak mau dia bayar fidyah. Tapi kalau masih bisa puasa, tunggu nanti sampai sehat baru dia berpuasa. Demikian, wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum membelikan makanan untuk non muslim yang dia makan di bulan puasa? Apa hukumnya Ustaz? Apa hukum orang Islam dia nggak makan, tapi dia membelikan makanan? Bukan untuk orang Islam, bukan, tapi untuk orang kafir. Orang kafir kan memang tidak berpuasa. Apa hukumnya? Nah, rahimakumullah, orang yang membelikan makanan untuk orang kafir di siang hari bulan Ramadan, hukumnya adalah tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena seperti yang disebutkan dalam bab pembahasan kemarin, ya, bahwa orang kafir itu meskipun di dunia ini tidak diwajibkan berpuasa, tapi dia secara hakikat diwajibkan untuk melaksanakannya dengan bukti dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat karena tidak berpuasa itu. Jadi kalau kita membantu orang kafir itu makan, sama saja kita membantu dia untuk maksiat. Hakikatnya dia itu disuruh untuk berpuasa, tapi puasa dia tidak sah kecuali setelah dia masuk Islam dulu. Maka oleh karena itu ketika kita membantu orang kafir atau non muslim itu dalam tidak berpuasa, maka hukumnya sama saja kita membantu dia untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, hadirin apa hukum puasa pekerja berat? Nah, ini disebutkan juga, ya, al-a'mal asy-syaqqah. Ya, pekerja berat itu bagaimana? Jadi misalnya ada orang kerja, dulu sering dicontohkan dalam kitab-kitab itu adalah orang kerja di tambang, di pertambangan, ya, di dalam tanah dan lain sebagainya. Jadi fisiknya luar biasa, diporsir. Orang ini sementara di bulan Ramadan masih tetap bergerak, maka apakah dia boleh tidak berpuasa? Nah, rahimakumullah, orang yang pekerja berat maka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Sekali lagi, orang yang dalam keadaan melakukan kerja berat boleh saja tidak berpuasa, tetapi dia harus memenuhi beberapa syarat. Ya, harus memenuhi beberapa syarat. Jadi tidak begitu saja dia langsung tidak puasa, tidak, harus dia penuhi syarat. Yang pertama, yaitu dia pertama-tama pekerjaan itu tidak bisa ditunda di selain bulan Syawal. Misalnya ada pekerjaan apa, misalnya kerjaan tambang, bisa nggak pekerjaan tambang ini, atau misalnya kita bangun bangunan, ya, atau misalnya kita melakukan perbuatan apapun lah yang perlu fisik yang kuat, bisa nggak kita undur nanti setelah Ramadan? Oh, nggak bisa. Ini kalau diundur nanti akan akibatnya begini, mudarat macam-macam. Misalnya orang panen, ya, orang panen padi misalnya, ya. Kalau ditunda 1 bulan lagi, nanti padinya rontok, jatuh, dimakan dimakan burung dan lain sebagainya. Jadi dia rugi besar. Maka dia bisa melaksanakannya di bulan Ramadan. Jadi kalau dia mau tidak mau dilakukan di bulan Ramadan. Jadi maka syaratnya cukup, gitu ya. Pertama itu. Yang kedua, tidak bisa ditunda di malam hari. Bisa nggak kira-kira pekerjaan beratnya itu ditunda di malam hari? Ya, kalau misalnya pekerjaan itu bisa ditunda di malam hari, maka harus ditunda di malam hari. Ya, meskipun dia perlu hal-hal yang lain, misalnya penerangan dan lain sebagainya.
Ya, misalnya tukang becak gitu ya, kita tanya. Nah, ini kita contohkan misalnya bapak-bapak ya di kota-kota banyak melakukan tukang becak gitu ya. Bisa nggak Pak becaknya nanti habis Ramadan? Nggak bisa lah, dia perlu duit ya kan tiap hari. Kemudian bisa nggak becaknya itu malam hari? Oh nggak bisa lah, kan orang kan biasanya adanya di pasar itu kan siang, kalau malam itu udah sepi jadi nggak ada. Nah berarti kalau untuk tukang becak ini masuk, bisa dia ya kerjanya itu di siang hari mau tidak mau. Tapi kalau bisa ditunda malam hari maka harus ditunda di malam hari. Yang ketiga adalah orang itu tidak boleh membatalkan puasa. Ini yang paling penting ya, ini harus diperhatikan. Orang itu tidak boleh membatalkan puasa sampai dia mencapai keadaan yang membuat dia lemes, yang kalau dia lanjut puasa dia bisa mendapatkan mudarat yang besar. Jadi ketika pagi sebelum dia misalnya narik becak, sebelum dia menambang, sebelum dia misalnya kerjaan panen dan lain sebagainya, maka dia harus puasa dulu. Dari subuh dia puasa terus nanti dia mulai narik becak, jam 7 masih kuat, jam 8 masih kuat, jam 9 wah udah mulai lemes, jam 10 udah nggak tahan sama sekali, baru dia boleh batal. Jadi nggak boleh misalnya dia batal dari awal. Nah ini kan jadi problem apa? Kadang-kadang tahu besok mau narik becak, paginya masih ngopi jam 7, jam 6 masih makan pisang goreng. Nah ini nggak benar yang seperti ini. Dia tetap harus puasa dulu. Karena apa? Uzur dia tidak berpuasa itu belum datang. Dia masih keadaan sehat sekarang, dalam keadaan kuat untuk berpuasa. Maka dia harus puasa dulu. Terus sampai keadaan di mana yang dia tidak mampu lagi, maka baru setelah itu dia membatalkan puasa. Yang terakhir, rahimakumullah, syarat yang keempat adalah orang itu wajib mengqadha puasanya itu di hari yang lain. Jadi tidak boleh ditinggalkan begitu saja, tetapi harus diganti pada hari yang lain. Nah itulah syarat-syarat ya bagi orang pekerja keras yang harus dilakukan supaya puasanya itu dia boleh tidak berpuasa dengan memenuhi syarat-syarat tersebut. Hadirin rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada sore hari ini, pada hari ke-7 Ramadan, dan sebagai penutup kita kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang tadi dibahas bermanfaat bagi kita semua, dan kita mohon juga semoga ibadah kita dan ibadah seluruh kaum muslimin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam maksiat dan penyelewangan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali dan tidak pernah bosan untuk memohon kepada Allah semoga segera diangkat segala musibah yang sedang diderita oleh umat manusia pada saat ini dengan penyakit virus corona ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'a. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana tadarru'ana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arfa' wadfa'na al-waba' wal bala' wal ghala' wal fahsya' wal munkar wal fitan wa syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa min sairi biladil muslimina 'amma. Allahumma kshif wasrif 'anna al-waba' ma la yakshifuhu illa anta. Wa sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian rahimakumullah pembahasan kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu taala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.